Kemudian di sini Bapak menyebutkan, saya nggak tahu kok Bapak melakukan uji konsekuensi terhadap nilai kerja nyata. Padahal yang diminta di sini laporan kuliah kerja nyata. Emang sama ya Pak ya? Iya Ibu, di situ di apa ya, kita memberikan adalah transkrip nilai gitu ya. Karena memang dokumen terkait dengan laporan kuliah kerja nyata itu memang tidak ada gitu. Atau mungkin dalam bahasa KIP-nya belum didokumentasikan. Jadi dokumen itu memang tidak ada. Nah, maka kemudian kami dengan etikat baik gitu ya, mencoba kemudian mencari-cari gitu ya, menelusuri di teman-teman fakultas itu berusaha semaksimal mungkin menelusuri ya setiap info, setiap kemudian tahap dan seterusnya itu, maka kemudian adalah data nilai dari Pak Jokowi bersama juga dengan nilai-nilai mahasiswa yang KKN yang ada pada saat itu. Termasuk juga kayak pemohon memintalah transkrip nilai. Nah, transkrip nilai itu juga tidak ada gitu. Tapi yang ada itu adalah daftar nilai Pak Jokowi gitu ya, yang final. Itu yang kemudian kami tampilkan di sana. Jadi kami itu juga kami paham ya, pemohon ini kan tidak tahu nih kira-kira ya zaman itu tuh kebutuhan dokumennya apa. Nah, sehingga kemudian kami kalau itu ada dokumennya, kami sampaikan dan kami uji konsekuensinya. Jadi itu Ibu. Ya, jadi begini Pak, Bapak ketika melakukan uji konsekuensi kan kami minta harus berdasarkan informasi yang sedang disengketakan kan. Maka Bapak harus mengacu ke sini Pak. Misalnya, nih, laporan kuliah kerja nyata. Terlepas dari Pak Jokowi-nya ada atau enggak kita nggak ngurus. Okay. Itu nanti di pembuktian. Ada nggak sih sebenarnya gitu. Tapi Bapak harus melakukan uji konsekuensi. Apakah laporan kuliah kerja nyata itu sebenarnya terbuka atau tertutup? Itu dulu Pak. Apakah dikecualikan? Kalau dikecualikan, maka Bapak harus lakukan uji konsekuensi. Mengacu kemana? Dasar hukumnya apa? Gitu. Kemudian laporan tugas akhir. Jadi jangan di sini dimintanya laporan kuliah kerja nyata, Bapak bikin di sini yang diuji nilainya. Padahal yang diminta laporannya. Kan jadi nggak sinkron nih Pak. Ya kan? Maka kan majelis nanti akan membuat pertimbangan berdasarkan hasil uji konsekuensi. Maka harus mengacu ke sini. Jadi Bapak semuanya harus mengacu ke semua informasi yang diminta ini. Ya, jadi kalau yang diminta laporan jangan Bapak uji nilai. Kita tahu kalau nilai dikecualikan itu kita tahu. Jadi yang diminta laporan. Apakah laporan, lagi-lagi mindsetnya Bapak harus berpikir bahwa untuk semua, bukan hanya untuk Pak Jokowi. Nanti baru kita buktikan, masih ada nggak sih tersimpan laporan yang atas nama Pak Jokowi. Tapi secara global, untuk laporan kuliah kerja nyata, menurut UGM itu terbuka atau dikecualikan. Itu dulu Pak. Kalau Bapak menyatakan itu dikecualikan, Bapak lakukan uji konsekuensinya. Kalau nggak usah Bapak lakukan. Jadi kalau di sini yang kayak seperti Bapak bilang ini terbuka, itu nggak perlu Bapak uji sebenarnya karena terbuka kan. Yang tadi di sini ada dikatakan laporan tugas akhir tidak dikecualikan. Berarti Bapak nggak perlu lakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu hanya untuk informasi yang menurut UGM adalah masuk kategori rahasia. Itu yang harus Bapak uji konsekuensi. Begitu. Ya, sejauh mana itu harus ditutup kepada publik begitu. Jadi dan lagi itu berlaku semua ya, bukan hanya atas nama Pak Jokowi, tapi untuk semua. Kemudian SOP yang diminta ini mungkin waktu itu nggak ada menurut Bapak. Tapi di era sekarang ada nggak? Kalau ada itu terbuka atau dikecualikan? Gitu loh. Kalau nggak ada ya Bapak nggak perlu lakukan uji konsekuensi karena memang nggak ada, tidak pernah ada di UGM begitu. Begitu ya Pak ya? Baik. Gimana? Silakan. Ketua Majelis ya. Nanti untuk SOP itu kita tidak akan perlu masukkan karena memang saat itu tidak ada SOP, hanya ada buku petunjuk. Betul. Itu buku petunjuk kami sampaikan karena bentuk itikat baik kami. Oke. Di situ kurang lebih mirip-mirip dengan apa yang dimintakan oleh dari pemohon. Adalah SOP di situ ya? Iya. Iya. Nah itu terbuka atau tertutup Pak? Terbuka. Terbuka ya, berarti nggak perlu diuji kan? Baik. Ya, nah nanti dicek ulang lagi ya Pak ya. Ini harus disesuaikan karena ini hasil uji konsekuensinya nggak sesuai sama sekali nih. Ya. Izin Ketua Majelis, Ya. mohon penegasan yang kami uji konsekuensikan itu dokumen yang dimintakan oleh pemohon secara rigid dengan atas nama Bapak Joko Widodo atau secara global. Jadi Mohon pertama Bapak penjelasannya. melakukan secara global dulu. Secara global nanti baru di pertimbangannya Bapak menyebutkan yang atas nama Pak Jokowi, misalnya sekarang logikanya gini aja Pak, kalau dikecualikan, mau itu sedang dalam proses hukum atau apapun, dia tetap dikecualikan, kan begitu. Tapi kalau dia sebenarnya terbuka, kemudian saat ini sedang dalam proses pengadilan sehingga nggak bisa diberikan, itu sebenarnya nggak perlu dilakukan uji konsekuensi, karena mengacu ke pasal 17, dia dikecualikan, kan begitu. Yang Bapak lakukan uji konsekuensi adalah ketika siapapun yang meminta, UGM akan menyatakan itu dikecualikan, siapapun. Nah, kalau yang terkait ijazah Pak Jokowi bahwa sekarang sedang dalam proses peradilan, Bapak Ibu tinggal mengacu ke
ke pasal 17, ya kan? Bahwa di situ dengan jelas disebutkan masih dalam proses peradilan menjadi informasi dikecualikan. Nah, tapi kami sedang mendalami lagi dari UGM karena yang menjadi para pihak kan bukan UGM nih. Para pihaknya adalah orang lain, hanya dokumennya sedang dipinjam dalam tanda kutip dipinjam oleh Mabes Polri atau oleh Polda Metro Jaya dalam kasus sengketa yang lain, ya kan? Kan para pihaknya bukan UGM kan? UGM nggak jadi para pihak kan di sengketanya Polda Metro kan? Ya, jadi secara global dulu bahwa nilai KKN apakah secara global menjadi informasi yang terbuka atau tertutup? Kalau tertutup silahkan lakukan uji konsekuensi. Kemudian nanti baru ya, dua hal yang ingin saya sampaikan dulu. Yang pertama, sesuai Perma nomor 1 2016, substansi dari mediasi ini tidak boleh kami sampaikan, tetapi tadi hakim menyampaikan dan sesuai yang kita pedomi bersama bahwa Perma nomor 1 2016 itu sifatnya mandatori, wajib. Artinya wajib itu harus dilalui dan harus menghadirkan prinsipal. Yang pertama itu diatur di mana? Di pasal 6 ayat 1 bahwa prinsipal atau tergugat atau penggugat langsung harus hadir, dan kami menghormati persidangan. Kami menghadirkan prinsipal kami 2 orang, Top-Tovan ya, dan kemudian Bangun Sutoto, yang keduanya alumni UGM, ya asli lah begitu ya, asli. Ternyata Pak Jokowi tidak hadir ya. Lalu yang menarik, kami konsisten karena kami substansi dari masalah ini adalah prinsipal, supaya menghormati acara mediasi di pasal 7 itu disebutkan bahwa mediator wajib menghadirkan prinsipal, maka mediator di dalam pertemuan ketiga yang akan datang ya itu menginginkan adanya call conference, dan kami dari penggugat ditanya, kami siap mengatakan call conference ya, dan dengan cara apapun kami siap. Tetapi sepertinya dari kuasa T1, T2, T3 itu tidak bersedia hadir ya. Terus yang ketiga yang menarik bahwa kami tadi sudah menyampaikan resume, dan resumenya apa juga tidak boleh kami sampaikan. Begitu juga dari T1, T2 dan T3 juga sudah menyampaikan resume. Tetapi prinsip yang harus dipahami bahwa mediasi itu wajib menghadirkan prinsipal. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau prinsipal tidak hadir ya berarti dia tidak menghormati. Karena tidak menghormati ya berarti bisa dipastikan kemungkinan besar apa yang kami inginkan tentang ijazah itu tidak akan pernah terwujud ya. Dan sesuai dengan pernyataan awal ketika kami memasuki ruang pengadilan tadi, kami mengatakan kemungkinan besar deadlock. Ternyata persis. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman panjang mengikuti persidangan, tentu kita tahu arah sebuah persidangan ini apakah ongoing proses atau deadlock, dan sepertinya minggu ketiga besok deadlock. Silakan, mungkin ada. Dalam mediasi hari ini, masing-masing pihak telah menyampaikan resume yang pada pokoknya pihak penggugat meminta agar klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya memperlihatkan ya, ijazah asli, ya, ijazah asli. Nah, atas tuntutan tersebut, kami sudah memberikan suatu tanggapan dan sudah kami formulasikan dalam bentuk resume yang pada pokoknya, satu, bahwa klien kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, pada prinsipnya secara tegas menolak atas permintaan tersebut. Alasannya apa? Yang pertama, bagi Pak Jokowi tidak ada kewajiban hukum untuk memperlihatkan apalagi menyerahkan kepada pihak yang tidak memiliki otoritas hukum, termasuk kepada masyarakat atau kepada publik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait keberadaan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, sebetulnya sudah terkonfirmasi adanya pernyataan sebagaimana yang disampaikan oleh Rektor UGM maupun Wakil Rektor di bidang akademik, yang pada intinya bahwa benar Pak Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985 dan didukung adanya bukti akademik yang lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri ya, terkait dengan keberadaan ijazah Pak Jokowi berdasarkan hasil lab forensik telah dinyatakan identik. Jadi bahasa di dalam hukum acara itu identik, ya, identik. Bahkan sampai saat ini
ini terkait dengan adanya kasus ijazah tersebut telah ditingkatkan pada tahap penyidikan dengan terlapor 12 orang yang selama ini diberitakan, bahkan di dalam resume yang diuraikan oleh penggugat dicantumkan pula secara jelas, yakni Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian alasan berikutnya bahwa Pak Jokowi ini bukan sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai pejabat publik. Nah, oleh karena tidak ada bukan sebagai pejabat publik, akan tapi ditarik sebagai pihak di dalam gugatan CLS, maka Pak Jokowi sangat-sangat keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut dan tidak akan hadir dalam proses mediasi, baik secara luring maupun secara daring sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada mediator. Namun oleh pihak mediator secara formalitas tetap meminta agar mediasi bisa dilakukan sekali lagi, ya, dengan harapan apabila pihak prinsipal keberatan untuk hadir secara langsung supaya bisa melalui daring atau telekonferensi. Namun untuk menghindari jangan sampai terjadi kekecewaan, pada hari Selasa yang akan datang kami sudah menyatakan sikap bahwa klien kami Bapak Insinyur Haji Joko Widodo tidak akan pernah hadir dalam proses mediasi perkara ini dengan alasan secara tegas bahwa penggugat bukan sebagai pihak yang punya otoritas hukum untuk melihat. Kalau perhatikan ini ya, kita akan melihat foto lawas dari Pak Jokowi. Karena ini ada keanehan teman-teman semua. Gak tahu kenapa, tapi muncul saja di benak gua keanehan di sana gitu. Dari Pak Jokowi muda, mempunyai anak 3, itu foto siapa, lalu foto pernikahan dan lain sebagainya. Nah, kita urut ya teman-teman semua. Karena muncul ya banyak sekali foto-foto Pak Jokowi yang lawas gitu ya. Terutama foto yang ada di ijazah beliau gitu, yang dimana menurut pengamat gitu ya, Pak Roy Suryo, Bang Rismon Sianipar itu bukanlah foto dari Pak Jokowi. Lalu kita bingung, lalu foto siapa kalau bukan foto Pak Jokowi gitu. Nah, kalau kita mengiyakan, ada nggak sih kemiripan dari foto tersebut dengan foto Pak Jokowi muda gitu? Karena banyak juga nih foto Pak Jokowi muda yang terlihat dari wajahnya saja itu lonjong sekali gitu ya. Beda dengan yang di ijazah gitu. Begitupun dengan kuping, rahang, gigi. Jadi kita harus coba untuk menyelami gitu ya teman-teman semua ya. Nah, dimulai dari foto yang ini. Nah, ini kalau gua melihat ya di website ya, ini adalah foto Pak Jokowi dengan 3 anaknya, yaitu Gibran, Kahiyang dan juga Kaisang gitu ya. Nah, Gibran ini kan lahir tahun 87 ya. Kahiyang lahir di tahun 91 dan juga Kaisang di tahun 94. Jadi gapnya antara jaraknya antara Gibran dan juga Kaisang itu sekitar 7 tahun. Gibran dengan Kahiyang itu sekitar 4 tahun ya, 3-4 tahun. Nah, di sini terlihat juga Pak Jokowi yang masih muda. Nah, ada beberapa ya, walaupun mungkin gak banyak, tapi adalah yang mengatakan bahwasanya apakah benar ini foto dari Gibran Rakabuming Raka. Tapi memang kalau kita lihat sekilas ya, memang iya gitu ya, dari gayanya juga yang sering mengangkat dagunya gitu. Nah, sekarang kita melihat foto yang ini teman-teman semua. Nah, di sini juga ada Pak Jokowi dan keluarga. Dari 2 foto tadi ya, yang sebelumnya dan ini, kita bisa memastikan bahwasanya memang ini foto Pak Jokowi gitu ya. Dari mulai gaya rambutnya, nggak ada kumisnya, postur tubuhnya, kupingnya, ini memang Pak Jokowi banget gitu ya. Dan di sini ada foto yang berkacamata juga, yang diduga apakah ini Gibran atau bukan gitu ya. Nah, apa jangan-jangan foto yang tadi itu ya orang ini juga gitu. Makanya di sini ada yang agak bingung gitu ya, apakah ini satu orang atau 2 orang yang berbeda gitu. Apakah benar foto yang pertama tadi itu Kaisang, Gibran dan juga Kahiyang. Nah, ini mulailah di sini menerka-nerka kita punya otak ya. Oke, kita lanjut ke foto yang selanjutnya ya. Ini adalah foto yang pernikahannya dari Pak Jokowi sendiri gitu. Nah, di sini kita melihat perbedaan yang signifikan gitu ya teman-teman semua. Gue nggak tahu sih apakah benar ini Pak Jokowi atau bukan, tapi entah kenapa gitu perbedaan itu terlihat sangat nyata gitu ya. Perbedaan itu terlihat sangat nyata dari mulai di sini berkumis, terus menggunakan kacamata, dari postur wajahnya juga gitu. Kalau Pak Jokowi terlihat sangat lonjong gitu ya, entah ini ya agak bulat aja gitu. Nah, dan juga kalau kita perhatikan lebih lanjut, lebih dalam gitu ya, di sini kan yang dikatakan Ibu Iriana. Nah, kalau kita lihat di sini tingginya Ibu Iriana itu di atas kuping Pak Jokowi gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi perbedaan juga ketika ada foto Pak Jokowi yang sekarang gitu dengan Ibu Iriana. Tapi oke lah, nanti kita akan lihat ya. Tapi kita lihat ini dulu, bahwasanya memang kalau foto yang ini terlihat seperti bukan Pak Jokowi gitu ya, karena sangat berbeda sekali dan terlihat sekali gitu. Nah, oke, kita lanjut ke fotonya Pak Jokowi ya. Nah, teman-teman semua, kita temukan foto Pak Jokowi dengan Ibu Iriana. Ini masih muda teman-teman semua. Ini mungkin masih DKI atau masih di Solo.
Nah, di sini terlihat sekali ya bahwasanya tinggi Ibu Iriana itu di bawah kuping Pak Jokowi, teman-teman semua di sini. Apakah semakin tua semakin meninggi, semakin turun tinggi atau gimana gitu? Jadi bingung juga kita, karena namanya orang kalau misalnya sudah berumur 25-30 tahun itu kan sudah nggak meninggi lagi dan nggak juga menurun gitu ya. Ya kalau menurun bisa jadi, tapi kalau udah tua banget gitu, ya akan nyusut gitu ya. Nah ini akhirnya menjadi perdebatan juga gitu. Apakah foto yang pernikahan ini adalah foto Pak Jokowi atau bukan? Nah sekarang kita melihat lagi foto yang dimana ketika itu Pak Jokowi yang dikatanya. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita membongkar, mendiskusikan, dan menganalisis dinamika sosial, hukum, serta politik yang sedang hangat terjadi di tanah air. Teman-teman, di tengah derasnya arus informasi digital hari ini, ruang publik kita terus-menerus diwarnai oleh berbagai diskursus politik yang sangat panas. Mulai dari tuntutan akuntabilitas para pejabat publik, isu transparansi laporan kekayaan, hingga sorotan tajam masyarakat terhadap independensi berbagai lembaga negara yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan. Ya, sebagai masyarakat yang cerdas dan kritis, penting bagi kita untuk tidak sekadar menyerap narasi yang beredar secara mentah-mentah di permukaan. Kita harus mampu menguraikannya secara komprehensif, rasional, serta senantiasa berlandaskan pada koridor hukum dan konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia. Ya, teman-teman, video yang baru saja kita saksikan bersama memperlihatkan sebuah potret dinamika pergerakan masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat atau GMKR. Aksi ini menyuarakan secara lantang di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka menggarisbawahi bahwa kekhawatiran yang sangat mendalam terkait peran strategis lembaga anti korupsi tersebut. Tuntutan utama yang mereka sampaikan berfokus pada pentingnya menjaga KPK agar tetap independen, profesional, serta benar-benar terbebas dari segala bentuk intervensi politik maupun tekanan kepentingan oligarki. Poin-poin yang disuarakan oleh para pengunjuk rasa sangat beragam, mulai dari desakan untuk menuntaskan berbagai dugaan kasus korupsi berskala besar, tuntutan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, hingga evaluasi mendasar terhadap mekanisme penetapan pimpinan lembaga. Ya, teman-teman, hal ini mencerminkan betapa tingginya ekspektasi publik terhadap penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu di negeri ini. Masyarakat sipil secara konsisten mendorong agar prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik benar-benar diterapkan secara real, bukan sekadar menjadi slogan manis atau media pencitraan belaka. Jika kita mencermati lebih jauh pesan yang disampaikan dalam aksi tersebut, ada 6 poin tuntutan utama yang dibacakan oleh perwakilan Presidium. Pertama, mereka menuntut pengembalian KPK pada amanat awal reformasi 1998, yaitu sebagai lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan. Kedua, mereka mendesak penuntasan dugaan kasus-kasus korupsi yang disinyalir melibatkan jajaran pejabat tinggi negara serta kroni-kroni oligarki. Ketiga, mereka menyoroti dugaan skandal korupsi besar pada lembaga keuangan dan ekspor komoditas nasional. Dan keempat, terdapat desakan kepada pihak pemerintah untuk meninjau kembali penetapan pimpinan lembaga penegak hukum yang dinilai cacat prosedur atau bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi kelima. Mereka mendorong DPR dan pemerintah untuk memulihkan kelemahan regulasi yang melingkupi lembaga anti korupsi agar kepercayaan publik dapat pulih sepenuhnya. Dan yang keenam, mereka mendesak agar Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi segera disahkan demi memberikan efek jera yang nyata melalui pemiskinan para pelaku korupsi. Teman-teman, di sisi lain, gelombang respon yang berkembang luas di ruang digital menunjukkan tingginya kerinduan masyarakat akan ketegasan aparat penegak hukum. Komentar-komentar publik yang masuk memperlihatkan harapan besar terhadap figur-figur penegak hukum yang independen, berintegritas, dan berani mengambil keputusan tegas berlandaskan fakta-fakta hukum.
Fenomena ini mengindikasikan satu hal yang amat vital, tingkat kepercayaan publik sangat ditentukan oleh transparansi administrasi dan kepastian hukum itu sendiri. Ketika seluruh proses verifikasi dokumen, pelaporan aset hingga prosedur penanganan perkara dilakukan secara terbuka dan akuntabel kepada publik, maka spekulasi serta keraguan yang memicu keresahan masyarakat dapat diredam secara efektif. Teman-teman, sebagai negara yang berdiri di atas hukum, setiap dugaan pelanggaran maupun perbedaan pendapat politik idealnya diuji melalui proses pembuktian yang sah di hadapan majelis hakim di pengadilan. Bukan sekedar dihakimi melalui opini liar di media sosial. Dan oleh karena itu, fungsi pengawasan dari partisipasi aktif masyarakat harus terus berjalan selaras dengan penguatan literasi digital. Penguatan ini bertujuan agar kita sebagai warga negara mampu memilah secara bijak mana fakta hukum yang terverifikasi dan mana yang sekadar narasi spekulatif yang sengaja dihembuskan untuk kepentingan tertentu. Ya, teman-teman, melihat respon netizen yang membanjiri kolom komentar, kita menyaksikan beragam ekspresi yang sangat emosional, sekaligus mencerminkan rasa kelelahan publik terhadap isu korupsi. Banyak netizen yang menyampaikan desakan agar siapapun pihak yang terbukti melanggar hukum segera diseret ke meja hijau tanpa melihat latar belakang jabatannya. Sebagian warganet menekankan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan pernah selesai jika tidak dimulai dari pembenahan tingkat atas. Harapan agar aset-aset negara yang dikorupsi dapat disita dan dikembalikan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat juga menjadi dorongan kuat yang terus berulang. Namun ada pula netizen yang mengingatkan kita semua untuk tetap berhati-hati terhadap bahaya informasi bohong atau hoax, serta meminta agar aparat kepolisian dan KPK tidak ragu bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Dinamika ini menunjukkan betapa krusialnya transparansi dalam penyelenggaraan negara, ketika isu kepemilikan rekening luar negeri, pengusulan perundungan, hingga mekanisme penetapan pejabat publik menjadi polemik di tengah masyarakat. Jawaban terbaik dari pihak berwenang adalah keterbukaan informasi yang utuh. Keterbukaan ini penting agar masyarakat tidak terjebak dalam disinformasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Lembaga-lembaga negara seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, hingga Mahkamah Konstitusi memegang peranan kunci untuk membuktikan kepada publik bahwa hukum di Indonesia masih menjadi panglima yang berdiri tegak dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses penegakan hukum yang berkeadilan memerlukan keberanian moral dari para penyelenggara negara. Kita menyadari bahwa tantangan terbesar dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah ketika hukum harus berhadapan dengan tembok kekuasaan dan kepentingan ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, keberadaan gerakan masyarakat sipil, aliansi mahasiswa, tokoh akademisi, serta media massa yang kritis menjadi syarat mutlak dalam menjaga keseimbangan kontrol sosial. Tanpa adanya kontrol sosial yang kuat dari masyarakat, kekuasaan cenderung menyalahgunakan wewenangnya dan hukum berisiko hanya menjadi alat politik bagi kelompok yang sedang berkuasa. Nah, teman-teman, demikian saja pembahasan kita untuk cuplikan video kali ini. Lantas, bagaimana pandangan Anda sekalian mengenai peran aktif masyarakat sipil dalam mengawal independensi lembaga penegakan hukum di Indonesia saat ini? Silakan berikan komentar Anda di kolom komentar di bawah, dan terima kasih telah menyimak pembahasan ini dari awal hingga akhir, dan tetap semangat, tetap jaga semangat kebangsaan, dan salam NKRI harga mati.